Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa, 2. Perlahan-lahan tapak bumi membuka mata. Ia ingin mengucek-ngucek tetapi kedua tangan ternyata tidak dapat digerakkan. Sontak seketika disadari bahwa tubuh kecilnya sedang terjepit sesuatu. Tapak bumi pun berontak sekuat tenaga. Ada apa ini? Gumamnya. Wajah tapak bumi yang pucat terlihat semakin kusam karena pikiran yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia bergumam sambil terus menggerak-gerakkan tubuh. Mereka-reka apa yang telah terjadi dengan dirinya saat itu. Tidak ada guna, perlahan tapak bumi menenangkan diri. Bola mata berputar ke sekeliling untuk mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Saat terdiam sejenak itu, ia mencoba mengingat-ingat pula. Namun, tiba-tiba tersentak karena suara yang menggetarkan sekeliling. Hei, jangan banyak bergerak dulu. Ada bentakan yang datang dari dalam rimbunan semak dan pohon. Kepala tapak bumi berputar dan kelihatan masih bingung dengan keadaannya tersebut. Ia mencari-cari si pemilik suara yang membentak tadi. Terlihat Kalong Ireng datang mendekat sambil membawa seekor rusa di pundak. Matanya melotot tajam memandangi tapak bumi. Guru, sapa tapak bumi pelan. Kau sedang dalam perawatan. Jangan bergerak dulu. Kini, suara Kalong Ireng terdengar lebih lembut. Diletakkan rusa yang dibawa itu ke tanah. Kau pingsan tadi, kata Kalong Ireng lagi. Ia berdiri sambil berkacak pinggang memerhatikan tapak bumi. Lalu, berjalan ke arah semak untuk mengumpulkan daun-daun dan ranting-ranting kecil. Disusunnya di dekat tapak bumi berbaring. Di dalam kulit bambu yang membungkus tubuh kau itu, ada daun-daunan untuk obat luka dalam. Tenaga dalam yang kau tarik waktu bawa bilah bambu, memecahkan pembuluh darah di dalam. Kalong Ireng berjongkok di samping tubuh tapak bumi. Ia menunjuk ke leher lalu ke perutnya yang tertutup bambu. Bilah-bilah bambu itu diikat dengan serat batang pisang yang dipilin menutupi sekujur tubuh tapak bumi. Dari dada sampai ke paha. Setelah mengatakan demikian, Kalong Ireng berdiri. Lalu, ia menarik napas. Kedua tangannya mengepal di samping pinggang. Diputarkan kedua tangan itu dengan arah yang berlawanan hingga genggaman kedua tangan berubah menjadi merah. Kemudian Kalong Ireng mengarahkan pukulan ke sebuah batu sambil berteriak. Hea, duar, teriakan Kalong Ireng itu kuat menggelegar. Di hadapannya, sebuah batu besar terpecah dua dengan suara ledakan yang dahsyat. Seperti dihantam sebuah palu raksasa yang tak kelihatan. Lalu, Kalong Ireng kembali menarik napas. Mengangkat satu tangan sambil mengembuskan napas dengan kuat. Tangan itu digerakkan dengan cepat. Seolah-olah menggeser sesuatu. Satu pecahan batu besar itu terlempar ke dekat kaki tapak bumi. Kali ini, Kalong Ireng berpindah tempat berdiri. Kembali Kalong Ireng menarik napas dan mengangkat satu tangan lagi. Ia pun mengembuskan dengan kuat sambil satu tangannya itu digerakkan seolah-olah menggeser sesuatu. Lalu, pecahan batu yang satu lagi pun terlempar ke dekat kepala tapak bumi. Kalong Ireng mendekati tapak bumi. Diangkat tubuh kecil bocah itu dengan kaki yang disandarkan ke satu pecahan batu dan kepala disandarkan pula ke pecahan batu yang lain. Kini, tubuh tapak bumi tertahan oleh dua belah pecahan batu. Kalong Ireng meletakkan daun dan ranting yang tadi ia kumpulkan di bawah tubuh tapak bumi. Lalu, ia mundur beberapa langkah. Kali ini, kembali Kalong Ireng melakukan hal yang sama dengan batu yang ia pindahkan. Hanya saja, daun dan ranting terbakar saat terhantam keras sebuah angin panas. Daun dan ranting itu kini pelan-pelan terbakar. Tapak bumi semula hanya diam menyaksikan gurunya melakukan itu. Namun saat tapak bumi mulai merasakan panas di bawah tubuhnya, sontak ia menjerit. Guru, panas. Guru, panas. Serunya berulang-ulang. Hahaha. Hahaha, Kalong Ireng tertawa sambil berjalan mengambil rusa yang tadi ia bawa. Teriakan tapak bumi tak dihiraukan. Dengan asyik, Kalong Ireng memanggang rusa itu di bawah tubuh tapak bumi yang juga sedang dipanggang api. Guru, panas, tolong, aku jangan dibakar, teriak tapak bumi terus-menerus. Ah, kau tidak merasakan apa-apa, sudahlah diam saja. Kalong Ireng seperti tidak peduli. Bahkan ia menjawab sambil membolak-balikkan panggangan. Tapak bumi terdiam. Namun benar, kini ia tidak merasakan panas lagi. Sambil berusaha meyakinkan diri, tapak bumi akhirnya diam mengamati apa yang sedang dilakukan sang guru. Tak lama, ia pun tertidur pulas, bersambung.